Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini yang tadi di awal aku sempat sebut sebagai kekerasan yang seringkali dianggap sebagai satu hal yang alamiah. Halo teman-teman, ketemu lagi denganku di video kali ini. Dan di video kali ini aku akan meneruskan jawaban atas pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh salah satu dari kalian di kolom komentar. Di video sebelumnya kita sudah membedakan antara gender dan seks. Dan ingat bahwa dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Seks berkaitan dengan hal-hal yang bersifat terberi dan itu bersifat kodrati, sedangkan gender itu berkaitan dengan konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa seks itu bersifat tetap dalam tanda petik, sedangkan gender itu bersifat berubah-ubah. Tergantung situasi, kondisi, dan waktu tertentu. Seperti yang aku contohkan kemarin, ketika ada seorang yang lahir dengan memiliki penis, ia tidak niscaya untuk rasional, tangguh, kuat, dan lain semacamnya. Begitupun ketika ada seorang yang memiliki vagina ketika ia lahir, hal itu tidak berarti bahwa dia mesti irasional, baperan, dan lain semacamnya. Setiap orang bebas untuk memilih gendernya. Untuk melanjutkan pembahasan kita, aku akan mencoba mengajukan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Mengapa ketidakadilan gender itu ada? Apakah ketidakadilan gender itu muncul dikarenakan ada perbedaan gender? Mungkin kita bisa berpikir demikian. Tentu, pada dasarnya perbedaan gender itu tidak melahirkan kekerasan atau ketidakadilan gender. Tapi pada faktanya, kita seringkali melihat ketidakadilan gender berdasarkan perbedaan gender. Dan dari titik itulah kita akan mencoba mendedah ketidakadilan gender yang biasanya terjadi di dalam masyarakat. Apa saja itu? Ketidakadilan gender itu sendiri bisa mewujud dalam beragam bentuk. Kita bisa lihat satu persatu. Yang pertama, gender dan stereotype. Gender dan stereotype ini begitu merajalela di dalam masyarakat. Buktinya misalnya kita memiliki anggapan-anggapan tertentu terhadap gender tertentu. Misalnya perempuan yang jalan-jalan malam hari, kemudian perempuan yang banyak sekali menggunakan make up, biasanya orang itu memberi label mereka sebagai perempuan yang tidak baik. Contoh lainnya misalnya bahwa masyarakat seringkali menganggap bahwa perempuan itu mesti taat 100% terhadap suami. Contoh lainnya misalnya ketika ada, mohon maaf, ada perempuan yang diperkosa, masyarakat biasanya lebih banyak menyalahkan korban. Karena alasan pakaian lah, karena alasan jalan terlalu malam lah, dan lain semacamnya. Hal itu tentu adalah sebuah stereotip bagi perempuan itu sendiri. Hal ini tentu saja merupakan suatu hal yang salah, dan stereotip ini justru menimbulkan ketidakadilan terhadap gender tertentu. Bentuk kedua adalah subordinasi gender tertentu. Subordinasi gender ini bisa kita lihat dari masyarakat yang menganggap rendah salah satu gender tertentu. Misalnya, ketika masyarakat menganggap bahwa yang namanya perempuan itu mesti dipimpin karena mereka baperan, karena mereka tidak bisa berpikir secara rasional, karena mereka tidak tangguh, karena mereka tidak bisa berpikir dengan tenang, dan lain semacamnya. Sehingga mereka menganggap bahwa yang namanya perempuan adalah makhluk kelas kedua. Dan hal ini tentu saja jelas-jelas merugikan bagi kaum perempuan. Bentuk ketiga adalah kekerasan gender. Kekerasan gender ini sebetulnya teman-teman sangat amat begitu dekat dengan kehidupan kita. Bahkan bentuk-bentuk kekerasan tertentu kita anggap sebagai suatu hal yang normal-normal saja sehingga masyarakat menerimanya. Padahal faktanya hal itu benar-benar merugikan dan hal itu benar-benar mesti kita tolak karena menimbulkan ketidakadilan gender. Apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan itu? Bentuk pertama adalah pemerkosaan. Pemerkosaan itu adalah sebentuk paksaan terhadap seseorang untuk melayani kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan yang lainnya misalnya adalah pemukulan. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah kekerasan dalam rumah tangga, di mana misalnya ada seorang suami memukul istrinya, atau sebaliknya ada seorang istri yang memukul suaminya. Hal ini merupakan bentuk kekerasan yang tentu saja tidak dapat ditolerir. Bentuk lainnya adalah penyiksaan terhadap alat kelamin seseorang. Hal ini misalnya bisa kita lihat dalam praktik genital mutilation terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat. Bentuk kekerasan lainnya adalah pornografi. Pornografi merupakan sebentuk kekerasan non-fisikal, yakni kekerasan yang dilakukan secara simbolik. Dalam artian, kita menempatkan salah satu gender tertentu sebagai objek seksual belaka. Dan tentu kita tidak boleh memperlakukan seseorang hanya sebagai objek seksual belaka.
Contoh lainnya misalnya adalah kekerasan terselubung. Misalnya ketika ada seorang yang dicolek pantatnya, dipegang pinggulnya, disentuh payudaranya, dan lain semacamnya, yang biasanya misalnya terjadi di dalam kondisi ramai seperti transportasi umum, di halte bus, dan lain semacamnya. Hal ini tentu saja merupakan kekerasan. Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini yang tadi di awal aku sempat sebut sebagai kekerasan yang seringkali dianggap sebagai satu hal yang alamiah atau dianggap sebagai satu hal yang normal. Contoh misalnya adalah catcalling. Contoh kekerasan simbolik lainnya adalah ketika teman-teman membuat sebuah jokes seksis. Atau misalnya ketika teman-teman mempermalukan orang lain dengan lelucon-lelucon jorok. Hal itu juga merupakan sebuah kekerasan. Meskipun sayangnya banyak masyarakat yang masih menganggap hal tersebut sebagai sebuah candaan belaka, sebagai sebuah guyon, sebagai sebuah ejekan belaka, dan lain semacamnya. Terlepas dari itu semua, yang jelas kekerasan dalam bentuk apapun, entah simbolik, entah pemukulan, entah pemerkosaan, dan lain semacamnya, hal tersebut adalah kekerasan. Dan yang namanya kekerasan tentu saja merugikan. Dan tentu saja sebagai manusia kita tidak boleh merugikan orang lain. Oke, barangkali itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaanmu, dan barangkali pertanyaan teman-teman yang lain yang terwakili dengan pertanyaanmu. Dan tentu saja setelah menonton video ini, aku harap teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar, kemudian memberikan like, dan subscribe, dan men-share video ini ke manapun yang teman-teman mau. Kalau misalnya terdapat kekurangan atau teman-teman ingin memberi masukan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.